Ini slide yang menjadi dasar untuk kita melakukan, pelatihan. Ini slide ini menyangkut awal awal kita mengantar orang ke dalam, pelatihan, ya. Kami menyebutnya, sebagai moment of truth. Kalau dalam komunikasi, moment of truth itu, bukan bukan maksudnya momen atau momen yang benar, bukan gitu. Tapi ini adalah momen singkat, ya, singkat saja sebetulnya, yang, mana interaksi kita sama partisipan itu kemudian menentukan, eee impresi, yang partisipan dapat gitu. Jadi, ini sebenarnya hal-hal yang lumrah gitu, kayak misalnya kalau kita ngobrol sama orang ya, atau kita baru kenal sama orang, itu kan kita kan langsung suka membuat judgement ya, "Oh ini orang gimana? Oh ini orang kayak gini nih ternyata." Dalam interaksi yang singkat gitu, kadang 1, 2 menit itu menentukan gitu, ya. Sehingga nanti orang kemudian menyesuaikan perilakunya. Kalau misalnya orang yang kita ajak ngobrol di awal-awal waktu itu kelihatannya galak, kelihatannya apa namanya, main babat orangnya gitu ya, salah sedikit langsung dibabat, kita jadinya hati-hati gitu, ya. Tapi kalau misalnya orang yang approach kita itu kelihatannya kok asik-asik aja, apa namanya, bisa bercanda, enak gitu. Kitanya pun jadi loose gitu dalam berkomunikasi, jadi lebih rileks. Nah ini saat-saat awal yang menentukan itu yang kita sebut sebagai moment of truth ya. Nah, moment of truth itu berapa lama sebenarnya tergantung dari, mmm, interaksi itu sendiri. Biasanya kalau interaksi-interaksi awal ya, sama orang ketemu, kadang kita suka menyimpulkan dalam waktu 1/2 menit, 1 menit gitu ya. Nah, ini kita menyimpulkan bukan bukan karena apa-apa ya, tapi karena kita punya insting-insting interaksi yang kita peroleh dari masa-masa lalu gitu. Oh, orang gini bakal begini, orang gini bakal begini ya. Tapi dengan seiring waktu nanti juga bisa berubah. Kadang-kadang kan yang kita punya itu lebih dugaan, "Oh orangnya kayaknya galak nih, orangnya nggak asik nih," taunya asik gitu. Tapi itu butuh waktu gitu untuk menemukan hal-hal itu. Jadi kalau dalam pelatihan atau dalam interaksi, kita baiknya moment of truth itu kita bangun saja. Bangunannya itu bukan bangunan yang tipu-menipu, tapi bangunannya yang perlu kita tunjukkan dalam moment of truth itu adalah yang kemudian membuat atau, merupakan ciri utama dari pelatihan KP itu sendiri, ya. Jadi kalau kita bisa membangun impresi di awal, yang nanti orang dapat mendapatkan gambaran gitu, "Oh gini nih pelatihannya," gitu, "Wah asik kalau gini sih. Ini sih kita nggak usah mikir, capek-capek, tapi kita lebih banyak prakteknya." Misalnya kayak gitu ya, itu akan jauh lebih efektif ya. Ya, jadi impresi awal itu kan katanya sangat menentukan. Ya, karena itu kita manfaatkan betul nih moment of truth-nya, ya. Nah, dalam pelatihan KP setelah kami ukur-ukur, biasanya moment of truth itu terbangun dalam menit-menit pertama, maksimum 5 menit lah, ya, antara 3 sampai 5 menit. Itu orang kemudian membangun impresinya atau kesannya terhadap pelatihan KP. Seperti apa ya pelatihan itu? Oh, gini. Nah, karena singkat, maka kita harus kelola secara maksimal, ya. Kalau saya pribadi ya, Bapak Ibu ya, kan pelatihan misalnya 2 hari, kadang tuh hari kedua gitu atau kadang udah sore-sore, saya nggak terlalu ketat itu, memfasilitasi pelatihannya. Bisa fleksibel, bisa ngikutin perkembangan situasi, interaksi di situ ya. Tetapi kalau moment of truth-nya kalau saya, kita kelola bener-bener. Kita kelola bener-bener kita rancang betul-betul, sehingga waktu yang singkat, 3 menit, 4 menit, 5 menit, itu bisa mencapai sasarannya. Nah, kalau terkait dengan sasarannya apa, tujuannya apa, kalau kami biasanya itu supaya terbangun kesan kuat di benak partisipan bahwa pelatihan ini adalah pelatihan yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan. Yang menyenangkan dengan adonan atau ingredients-nya adalah N3G, ya. Ini di 2 tahun terakhir biasanya saya suka ngomong-ngomong seperti ini. N3G itu, 3 N pertama dulu ya.
3N pertama itu adalah, pertama ngomong. Jadi orang itu nggak boleh diem aja, tapi orang itu harus ngomong. Kedua, ada ngobrol-ngobrol. Ngobrol sifatnya santai, ngobrol gitu ya. Terus ada nyanyi-nyanyi. Ih, ada mic-nya yang kebuka nih Bapak Ibu nih. Nah, bisa dibantu Dokter Basra ya. Nah, jadi N pertama itu ngomong, orang nggak diem saja, lalu kemudian ada ngobrol-ngobrolnya. Ini lebih ngobrol nih, bukan bukan satu arah begitu ya. Terus ada nyanyinya. Jadi bukan hanya bicara seperti biasa begitu, tapi ngobrol apa, nyanyi juga termasuk di situ. Dan ada gerak-geraknya ya. Jadi pelatihannya penuh dengan ngomong, ngobrol, nyanyi, gerak, ya nanti bisa ditambah dengan mendongeng dan sebagainya. Tapi itu, apa namanya, bangunan, perilaku dalam pelatihan. Jadi orang bukan duduk diam dengar, terus kemudian terakhir apa begitu ya, duduk dengar itu kalau DPR ya, duduk diam dengar duit gitu. Bukan, kita nggak membuat orang itu duduk, diam, dengar, enggak. Tapi justru membuat mereka itu ngomong, ngobrol, nyanyi, dan gerak, ya. Nah, karena itu, di awal itu juga harus dimulai dengan senyum. Buat orang ketawa, buat orang senyum, itu penting sekali di awal. Nah, gimana cara membuat rumusan ini, menjadi lebih praktis gitu, lebih aplikatif? Ya udah, jangan kita itu memulai dengan pidato panjang-panjang. Jangan mulai dengan, pengantar yang panjang lebar, menjelaskan, oh pelatihan ini tujuannya, aturannya, undang-undangnya, jangan. Atau misalnya memulai dengan kontrak kerja, kami juga tidak menyarankan itu, kontrak 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 di kelas gitu ya, bukan kontrak kerja ya, kontrak apa itu namanya? Saya lupa. Kontrak apa Kang Maul? Kontrak Kontrak. belajar. Kontrak belajar, iya. Jangan kalau saya tidak akan mulai sesi dengan kontrak belajar. Kenapa? Nah, ini nanti kita akan belajar di teknik-teknik apa yang lebih advance ya. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau misalnya kita bicara tentang kontrak belajar, itu kan berarti ikatan bersama terhadap satu kesepakatan. Jadi harus mengikat gitu dan harus disepakati. Nah, problemnya orang Indonesia itu baru enak ngomong apa adanya, idenya lepas ya dan kemudian mau, mendengarkan orang itu ketika sudah saling kenal mengenal. Jadi, kalau kita buat kontrak belajar di awal, saya belum kenal ini siapa sih fasilitatornya, orangnya kayak gimana, saya belum kenal teman saya gimana sih. Nah, orang itu ngomongnya ya kadang formalitas gitu. Jadi, norma antara mereka juga belum terbangun, sehingga negur-negurnya juga mungkin nggak enak kalau suatu kontrak belajar itu dibuat. Dan prosesnya kalau belum saling kenal mengenal, itu orang juga jadi enggan gitu menyampaikan pikiran-pikirannya yang lebih kritis. Maka itu kalau kami biasanya tidak pernah melakukan kontrak belajar di awal. Terus gimana dong kontrak belajarnya? Ya gini, Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan aturan dasar silakan ya, apa namanya, basic rule-nya gitu ya, silakan disampaikan. 1, 2, 3. Nah, kalau kita butuh kontrak belajar yang dibangun atas kesepakatan, itu kita nanti bisa lakukan di tahap berikutnya. Misalnya ketika sudah mulai latihan-latihan yang berisi diskusi, itu bisa tuh masuk tentang kontrak belajar ya. Tapi ntar kita bahas, itu dalam sesi-sesi berikutnya. Yang jelas kalau, moment of truth ini, Bapak Ibu tuh harus eksekusi secara terstruktur, cepat, tapi menghasilkan. Hasilnya apa? Nah, ini dia hasilnya. Pokoknya kalau sesi ini ya dilangsungkan, maka hasilnya Baute, adalah orang harus senang. ini. Entah itu ketawa, senyum, ya, terus jadi rileks, jadi enak ngobrol satu sama lain. Nah, itu adalah, output yang diharapkan, ya. Nah, jadi kejar itu dulu, Bu. Pak, jangan kejar yang lain-lain dulu. Kejar ini aja, 4 menit, 5 menit, buat orang happy, senang, rileks, itu udah bagus ya. Nah,
Kalau eksekusinya bagaimana? Kalau dalam bentuk, sesi. Nah, ini kalau dalam modul terbaru, sebentar ya saya share ya Bapak Ibu ya. Tapi bentuknya tulisan ya Bapak Ibu ya, karena ini, format modul ya. Nah, contohnya ini. Ini pembukaan singkat yang pakai, konsep moment of truth. Tujuannya membangun impresi bahwa pelatihan KP itu menyenangkan dan bukan pelatihan teoritis. Berikutnya mengenalkan nama-nama fasilitator pelatihan untuk memudahkan interaksi. Maksimum 5 menit, formasi duduk. Nah, ini formasi duduk juga jangan lupa Bapak Ibu ya. Formasi duduk yang paling rileks, ya, paling rileks, itu adalah formasi teater yang disusun secara horizontal atau ikan sirip, ya. Jadi jangan buat letter U, atau kotak, atau lingkaran-lingkaran kecil, ya. Nanti kita mungkin bisa bahas dalam sesi-sesi berikutnya, tapi secara singkat aja. Letter U, kotak, ya, itu adalah filosofinya, itu adalah kontrol. Jadi kalau kita pengen kontrol orang, orang harus kelihatan, orang mau lapor, saya harus awasi, maka letter U, ya, formasi duduknya atau kotak, ya. Nah, itu membuat orang agak tegang, kurang rileks karena bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau yang, lingkaran-lingkaran kecil, itu adalah formasi untuk diskusi, jadi interaksi ya di kelompok kecil ya. Nah, itu juga mungkin belum tentu rileks di awal-awal, karena kan dia belum tahu siapa kiri kanannya. Nah, yang paling rileks adalah yang teater. Teater tuh ngadep ke depan, santai aja. Orang yang agak-agak kurang percaya diri maunya di belakang supaya nggak kelihatan, boleh. Orang yang percaya diri maunya di depan, silahkan, di depan paling kelihatan. Tapi kalau Indonesia kebanyakan baris pertamanya kosong, nggak apa-apa, santai aja. Baris pertama biasanya dibuat untuk orang yang terlambat. Nggak apa-apa juga, yang penting mereka rileks, santai. Baris kedua terhalang oleh baris pertama, jadi nggak terlalu tegang, nggak apa-apa. Pokoknya situasinya rileks. Lalu kemudian posisi fasilitatornya, nah posisi juga menentukan ya Bapak Ibu ya, karena distance, jarak itu adalah nonverbal. Kembali ya, nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya, distance untuk interaksi seperti apa. Cuma prinsipnya adalah, seperti biasa, kalau kita belum kenal, distance-nya lebih jauh, kalau kita sudah kenal, distance-nya atau jaraknya lebih dekat. Jadi kalau kita misalnya dalam sesi-sesi pertengahan, atau pelatihannya sehari nih, terus jam ketiga kita jaraknya jauh gitu, mendekati layar layar, nah itu nggak pas itu. Karena asumsinya dengan seiring waktu kita berinteraksi kan kita harusnya lebih dekat, maka posisinya juga harus lebih dekat. Tapi kalau misalnya belum mulai, belum apa-apa, kita udah masuk ke jarak privasi macam-macam, tapi kalau misalnya untuk berbeda jenis kelamin atau gender itu sekitar 1 meter, ya. Belum belum kenal, baru mulai, tapi udah melampaui atau melewati jarak privasi. Nah, itu juga nggak enak buat orang, nggak nyaman. Misalnya sama laki-laki tiba-tiba laki-laki sama laki-laki ya, tiba-tiba jaraknya 20 sentimeter. Ah, itu juga membuat tidak nyaman orang, karena mereka kan belum kenal, ya. Nah, itu prinsipnya tentang jarak. Tapi entar kita bahas ya, Bapak Ibu ya, dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, apa sih yang perlu kita, gunakan, manfaatkan banyak dalam sesi moment of truth ini? Pertama itu sebetulnya nonverbal. Iya. Karena kan nonverbal itu kan masuknya ke hati, ya, ke emosi, ya, bukan ke kognitif. Orang perlu sentuhan-sentuhan emosi dulu. Maka nggak apa-apa langkah pertama diam dulu, lalu komunikasi secara nonverbal, kontak mata, senyum. Nah, baru kemudian sampaikan salam. Dan jangan lupa kalau sudah menyampaikan salam dan dijawab, benar-benar dinikmati salamnya, ya. Nah, yang kedua, ini mungkin detik ke-30 gitu ya. Itu kita kenalkan nama kita dengan cara yang mudah dihafal. Harus harus, terutama buat kita yang namanya susah, ya. Nah, apakah nama kita termasuk susah atau tidak, silakan Bapak Ibu googling. Googling tuh kadang ada tuh 40 nama pasaran. Jadi kalau yang nama pasaran pasti orang tahu gitu ya. Misalnya Budi, Budi mah semua orang tahu gitu, jadi gampang.
mengenalkannya. Tapi kalau nama kayak saya, namanya nggak umum, kan perlu beberapa kali dikenalkan agar orang tuh tahu, "Oh Risang, bukan Girsang, bukan ini." Jadi susah, makanya saya perlu metode-metode. Bapak Ibu cek aja namanya, kalau namanya susah, pakai metode tertentu untuk membuat orang itu paham. Saya misalnya, saya suka mengenalkan diri dengan pantun singkat, "Buah pisang, buah kedondong, P-nya pisang diganti jadi R dong, Risang." Nama saya gitu ya. Itu supaya lebih mudah aja orang, menangkapnya, ya. Ini harus. Kenapa? Kalau orang itu masih menduga-duga, namanya siapa ya? Girsang, Gesang, atau Tesang ya? Nah, orang kalau sudah punya keraguan gitu, dia juga akan punya keraguan untuk berinteraksi sama kita. Jadi dia akan ragu-ragu, "Nanya nggak ya nanya nggak ya?" Tambah ragu-ragu, karena dia belum tahu nama kita, gitu ya. Coba deh dibuktikan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu, mengenalkan nama sampai orang itu bisa nangkap betul, sama Bapak Ibu tidak mengenalkan nama dengan cara yang bisa ditangkap betul, kira-kira bedanya apa? Eksperimen kami menunjukkan ada bedanya. Jadi Bapak Ibu silakan coba ya. Nah ini paling setengah detik setengah menit juga nggak ada ya, 20 detik lah gitu. Nah terus nomor 3, sampaikan tujuan. Nah ini harus disampaikan secara sederhana saja. "Oh, kami ingin mengajak ibu bapak belajar yuk bersama-sama komunikasi antar pribadi atau tatap muka, untuk mengajak orang berperilaku sehat." Misalnya kayak gitu. Ya cukuplah satu kalimat, 2 kalimat. Kunci dah. Nah nah yang berikutnya, nah ini termasuk membangun impresi yang lebih kuat lagi. Langsung Bapak Ibu ajak mereka untuk bermain, ya. Kalau kami biasanya mensyaratkan teman-teman pelatih itu, pokoknya saya ingin lihat di menit ketiga semua orang berdiri, ajak bermain. Menit ketiga Bu, jangan lama-lama ngomongnya sampai 10 menit pengantar, enggak, jangan, nanti ke bawah-bawah pikiran orang itu memandang kita tuh, "Wah ini pelatihan yang ngomong-ngomong doang nih, atau teori doang nih, bahaya nih, wah nggak asik." Nah itu tuh bahaya tuh. Jadi menit ketiga, udah ajak aja orang untuk berdiri, untuk kemudian bermain. Nah, bermainnya apa? Nah, bermainnya itu kalau dalam permainan itu dalam kategori gerak dan lagu, ya. Karena itu adalah permainan yang paling singkat. Paling kan cuma 2 menit gitu memainkan apa, satu ditambah satu sama dengan 2 atau yang Marina menari, atau pada hari Minggu, atau topi saya bundar, yang gitu-gitu. Itu cuma 2 menitan lah, ya. Pokoknya menit ketiga udah langsung ajak teman-teman bermain, ya. Ah, jangan sampai kemudian mereka, terbawa sama arus bahwa, "Wah, ini pelatihannya teoritis nih." Itu jangan sampai, terjadi seperti itu. Nah, kadang kala kita kita kasih pendahuluan, semacam jembatan aja. Misalnya nanya, "Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat kah?" "Oh sehat." "Oh kalau sehat hayo coba kita berdiri." Jadi semacam ada alurnya gitu. Itu yang kadang kala kita harus latih terus tuh. Mengalirkannya gimana nih sebelum permainan apa nih yang harus kita lakukan. Jangan ujuk-ujuk, "Ayo berdiri." Itu kan orang kaget, "Apal pula nih berdiri nih?" Ya. Maka kita kasih pancingan-pancingan dulu pertanyaan. Saya sih biasanya suka nanya, "Bapak Ibu ngomong-ngomong sehat kah?" "Oh sehat sehat, alhamdulillah sehat." Kalau sehat hayo kita buktikan, mari berdiri semua." Setelah berdiri lantas kita mainkan, 1 permainan. Dan satu aja ya, satu aja, jangan terlalu lama juga. Nah kadang-kadang saya ngelihat ada teman-teman pelatih juga yang karena senangnya gitu ngelihat orang ketawa, oh happy gitu, dikasih permainan lagi. Jangan, nanti takutnya, apa namanya, kelamaan gitu ya. Kelamaan nanti orang, wah ini materi permainan aja nih. Yang jelas itu, apa namanya, kita pengen bangun ya, bahwa ini permainan yang, apa, pelatihan yang menyenangkan gitu. Nah ini 5 langkah awal, untuk mengoperasionalkan, konsep moment of truth itu, ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu lihat kalau orang itu udah ketawa, udah senyum, udah asik, udah nyenggol-nyenggol temennya gitu, siap nih kita mulai,
apa namanya, pelatihan kita, gitu. Nah ini mungkin ya, apa, bahasan pertama kita di pertemuan forum pelatih KAP. Nah, rasanya tepat waktu ya. Ah, kita punya waktu 10 menit. Yuk, silakan Bapak Ibu kalau mau ngobrol, Saya Parisa. sharing-sharing. Bu Har, silakan Bu Har. Oke, terima kasih. Tadi udah sedikit waktu tapi kena semuanya ya. Pengalaman tadi barusan ya dalam rangka gerakan Bumi Sehat untuk sasaran ibu hamil balita dengan jumlah yang 20-30-an untuk memulai moment of truth ini kan uh, sudah kami sampaikan. Ayo hari ini berbahagia, hari ini harus senang dengan menyampaikan apa gerak, lagu dan lain-lain. Tapi dengan kedatangan kita yang mungkin Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara hadir di tengah kita untuk menggali sampai dengan mendapatkan mereka tersenyum, itu sepertinya mereka juga agak lama gitu, prosesnya agak lama. Mungkin karena seragam kita ya Pak ya, pada satu momen seperti itu ada sesuatu yang berbeda juga. Yang kami rasakan tadi untuk mengajak, ayo hari ini harus bahagia, hari ini senyum, kita jadi ibu yang sehat, seperti itu sudah sampaikan, tapi agak lama juga mereka prosesnya. Karena mungkin karena kedatangan kita sebagai orang yang berseragam gitu ya Pak Pisang. Mungkin ada masukan ya Pak Pisang. Terima kasih untuk hari ini. Iya, Bu Har, terima kasih. Apakah seragam mempengaruhi orang? Ya kadang-kala mempengaruhi, karena seragam itu kan membangun image-image tertentu saja, image-image tertentu juga. Jadi kalau Bu Har mungkin seragamnya mirip-mirip Satpol PP, mungkin orang berpikir, "Wah ini jangan-jangan, apa namanya, galak nih," gitu. Bisa saja, tapi yang jelas gini Bu Har ya, dalam membentuk, perasaan orang, itu kita tidak bisa melakukannya secara verbal saja gitu. Bahkan kalau saya sarankan kita lakukannya secara, indirect. Maksudnya gini, kita pengen buat orang itu senang, bahagia, tersenyum, maka jangan kita suruh orang itu senyum, "Eh, senyum dong!" Jangan. Tapi kita secara indirect, dengan cara apa? Permainan salah satunya. Langsung aja mainkan permainan yang lucu-lucu, orang ketawa, ya. Atau mau mau humor, mau dongeng kalau kita bisa silahkan. Ya, tapi selalu gunakan metode yang indirect, tidak langsung, dan banyak non verbalnya. Kayak permainan gitu kan sebenarnya kita berbicara dengan gerakan gitu ya. Itu non verbal tuh, buar masuknya ke perasaan, gitu ya. Nah itu memang perasaan tuh gini, kalau kalau di dalam teori-teori perubahan perilaku, itu kan ada dari sisi pemrosesan pesan ya, pemrosesan pesan. Jadi kalau informasi itu kena orang ya, itu gimana sih diprosesnya? Atau pesan Ya, masuk ke orang, proses. itu diprosesnya gimana sih? Ada 2 aliran besar. Satu yang diproses secara kognitif, dipikir-pikir gitu, dianalisis, dipikir. Lalu satunya lagi diproses secara emosional. Kalau yang emosional itu namanya atau rutenya, rute yang periferal, pinggiran gitu, dalam dalam otak orang gitu. Kalau yang kognitif itu sentral, makanya disebut central processing route. Nah, perasaan itu periferal dan kebanyakan itu nonverbal. Jadi jangan sampai kita membuat orang berpikir untuk membangun perasaan-perasaan tertentu, jangan. Memberi instruksi, memberi pesan langsung yang direct, itu membuat orang berpikir, biasanya nggak kena. Lebih baik yang indirect. Indirect itu ya nonverbal, permainan, humor-humor ya, yang dia nggak pikirkan, tapi dia kemudian membuat perasaannya menjadi senang, gitu Bu Arya. Tapi teman-teman lain silakan kalau mau, apa namanya, cerita, ngobrol, sumbang pikiran, silahkan. Izin Mas Risa. Bu Eka ya? Iya. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih dengan Ibu Haryati tadi ya. Pengalaman saya selama memberikan pelatihan KAP,
Seperti yang Mas Risang sampaikan itu, perkenalan saya juga tidak lama, terus saya masuk ke sesi ini untuk biar mencair dulu suasana, saya berikan kuis. Kuisnya itu jawabannya lucu. Jadi saya berikan siapa yang bisa, misal saya berikan gambar 4 macam cabai. Terus cabai manakah yang paling pedas? Mereka jawab A, B, C, D. Ternyata cabai yang pedas yang dimakan, begitu kan? Mereka tertawa. Nah, setelah itu sudah agak mencair sedikit kan? Saya bawa ini senam otak. Senam otak kan dengan gerakan. Mereka juga agak ini. Nah, setelah itu mereka mulai mencair. Baru saya masuk lanjut sedikit-sedikit. Begitu. Akhirnya mereka, Bu, kapan lagi ngajak nursing ke sini? Enak, enggak ngantuk. Begitu. Alhamdulillah Mas Risang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka, itu sharing-nya dari Bu Eka ya. Betul, jadi kasih kuis tapi yang lucu-lucuan ya Bu Eka ya, bukan yang Iya, mikir-mikir berat. Kalau mikir-mikir berat itu enggak. masuk ke kognitif ya, kita yang lebih Iya. emosional dan secara Lebih ke bertahap. arah bahasa nonverbal itu yang disampaikan Mas Risang, nonverbal yang positif. Betul, Ya yang itu, positif iya, gitu ya. yang positif dengan senyum, Mhm dengan tawa, gerakan kita menyapa, nah mhm. gitu. Sehingga Iya, mereka merasa dekat dan mereka tidak merasa, wah ini dari provinsi seperti ini. Jadi mereka merasa membawa, oh ini orang kita, begitu. Juga saya nah, berusaha untuk menggunakan bahasa setempat. ya, supaya orang tidak Nah, melihatnya begitu. sebagai sesuatu yang berbeda gitu ya. Iya, Oh, ini orang lain nih, orang luar nih, gitu ya Bu Eka ya. nah begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Nah, ngomong-ngomong, tadi ada satu pesan yang disampaikan Bu Eka yang selama ini saya jadikan indikator keberhasilan sesi kita, yaitu ketika orang itu merasa senang dengan pertemuan Iya, kita, bahkan bertanya-tanya, iya, "Kapan lagi dong? Bu Kader, kapan yang lagi kita ketemu?" Atau misalnya, iya, Bu Promkes kapan lagi datang?" Oh, kalau udah nanya iya. gitu, itu berarti berhasil tuh. Alhamdulillah gitu. Ya, atau ada yang bilang, "Jangan dulu pulang dong Bu Bidan Promkes, terusin." Iya, Itu udah waktunya berhasil. kurang gitu. Ya Iya. waktu kurang. Nah, itu tuh buat kami itu indikator penting ya untuk melihat Iya. apakah sesi kita berhasil dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya ya, ibu bapak ya, baru misal sesinya 45 menit, baru menit ke-20, warganya udah bertanya-tanya, "Bu Promkes, sampai kapan ya? Sampai jam berapa ya ini ya? Saya maaf nih ada, apa namanya, ada masak nih." Wah, itu berarti prosesi kita mungkin ada yang salah tuh, kita harus perbaiki ya. Tapi yang jelas kalau orang itu senang, minta kita bertahan, minta kita datang lagi, itu udah itu yang mantap itu ya. Jadi kita harus Ya, cari ke saya arah sana. menerapkan yang diinikan di Bina Suasana itu, Mas. Iya Jadi kita Bina Suasana itu saya terapkan di situ. Kita iya. apa, merangkul hati sasaran kita biar perasaan dan pikirannya ada di forum kita Oh begitu. iya, itu penting tuh. Orang datang ke forum, misalnya meeting di ruangan, badannya di ruangan, pikirannya bisa ke mana-mana ya. Nah, itu Itu yang harus kita arahkan agar, ada di dalam forum kita. fokus Nah, cuma kita. kembali lagi tadi Bu Eka ya, caranya Ya. nggak bisa secara direct. "Bapak Ibu jangan mikirin apa-apa lagi ya, pikirin tentang materi KP ini. Ayo lihat saya semua." Nggak bisa itu Nggak bukan bisa. caranya komunikasi, bukan Iya, caranya kita. Kita nggak bisa kayak gitu ya, kita nggak ada hubungan struktural kita sama warga, kita sama kader, kan nggak ada hubungan strukturalnya. Ya, kita nggak bisa kasih hukuman gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menarik, perhatian sama perasaannya, tetapi secara tidak langsung, gitu iya, dengan ya. perasaan ya, dengan Iya hati, dengan perasaan. iya. Oke oke, terima kasih Bu Eka. Eh, Terima yang kasih lain silakan sama-sama. kalau ingin bergabung, sharing, ngobrol, sumbang saran, sumbang pengalaman, silakan. Siapa lagi yang saya lihat ini sudah mau open mic nih? Mbak Lesti? Saya panggil aja. Kang Ya, Mbak Maul? Lisa. Oh, ini ada nih dari mana nih, Bu Nur? Halo, Bu. Iya, iya, Ibu Nur dari mana, Bu Nur?
Iya, Pak Risang, sampai apa namanya, senang bisa ketemu sama Pak Risang lagi. Iya, Bu Nur, lanjut. Iya, saya tidak bisa buka video nih Pak Risang, sedang ada yang ini ya, jadi saya buka open mic saja Pak Risang. Nggak apa-apa, santai aja. Ini Pak Risang, saya mau dikasih tips dong ke saya. Dulu kan saya di Promkes tuh Pak Risang. Sering juga melakukan teknik-teknik dan praktik KAP bersama kader dan warga gitu Pak Risang. Tapi kemudian saya dimutasikan ke salah satu rumah sakit nih Pak Risang. Oh, iya. Iya, tapi saya jiwanya masih yang jiwa komunikasi gitu ke Pak Risang ya. Cuman orientasi komunikasinya kan udah berubah ya dari yang dulunya di kesehatan masyarakat, luas jangkauannya. Terus kalau di rumah sakit ini kan kita udah yang kayak sempit gitu ya. Dan yang kita hadapi juga pasien-pasien gitu. Nah, di posisi saya itu sering mengalami komplain pasien gitu, Pak Risang. Tentu ya kalau tidak langsung terhadap pasiennya atau bersama dengan keluarga gitu ya Pak Risang, ya mungkin ya terhadap pelayanan atau perawatan atau mungkin kamar yang tidak sesuai dengan ini. Jadi sehingga kemudian terjadilah komplain-komplain pasien gitu Pak Risang. Mohon petunjuk Pak Risang, bagaimana komunikasi yang baik pada saat menghadapi komplain dari pasien ataupun keluarganya dalam praktik KAP ini, karena saya pikir walaupun orientasinya berbeda, mungkin teknik-tekniknya mungkin masih sama seperti itu Pak Risang. Iya, Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Sebetulnya Bu Nur ya, sebelum saya respon ke pertanyaan Bu Nur tadi, itu sebetulnya Bu Nur itu punya peluang lebih baik tuh Bu untuk mempraktekkan KAP ya dalam konteks rumah sakit itu. Kenapa? Karena begini Bu Nur, kalau di rumah sakit kan orang itu misalnya sakit atau dalam tahap penyembuhan atau mungkin baru melahirkan. Nah, sebetulnya secara teoritis dan itu sudah ada buktinya sih ya, bahwa orang-orang yang dalam masa-masa seperti itu sebetulnya orang-orang yang eee, lebih potensial mengubah perilakunya ya, ketimbang orang-orang yang tidak dalam posisi-posisi seperti itu. Kalau dalam teori komunikasi namanya clean slate atau lembar baru kurang lebih lah dalam bahasa kita, ya. Ada risetnya itu, di mana gini, dulu itu kan ada apa sih istilahnya bayi yang meninggal itu karena dia itu pernafasan tiba-tiba apa ya, saya lupa istilahnya itu karena saya dulu nulisnya agak lama ya. Tapi gini kurang lebih, mmm, ketika orang tua itu diedukasi saat dia itu baru punya anak, itu orang tua itu ternyata jauh lebih memperhatikan, membuka diri, dan mau mengikuti saran-saran kita, ketimbang ketika orang tua itu punya anak, anaknya sudah usia sekian, 3 bulan, 4 bulan misalnya, dan bukan dalam posisi sisi lembar baru. Lembar baru tuh seperti ini, seperti kita tuh sudah melupakan masa kemarin sebelum-sebelumnya, sekarang kita menghadap ke depan nih. Kalau dalam agama misalnya Idul Fitri itu termasuk lembar baru. Ya udah lupain dosa-dosa kemarin, kesalahan-kesalahan kemarin, sekarang kita menghadapi masa depan ke depan nih. Nah, itu adalah masa-masa yang lebih mudah buat orang itu mengubah perilakunya, ya. Makanya ada riset juga yang mengatakan ketika orang itu membangun komitmen pada saat tahun baru, misalnya tahun baru dia mulai dengan, "Oh, saya mau merubah diri saya, mau mulai olahraga, mengurangi berat badan saya," misalnya, saat tahun baru, maka angka keberhasilannya itu 20% lebih tinggi ketimbang mereka yang memulai di waktu-waktu yang kurang bermakna gitu, bukan lembar baru begitu. Dan 20% itu satu hal yang signifikan tuh. Jadi kalau ada 20% orang
mengubah perilakunya aja dari total, itu kan luar biasa tuh. 20% orang berolahraga secara teratur, wah itu udah luar biasa ya. Jadi itu namanya Efektifannya lembar tinggi baru. ya, Kak Risman. Iya, jadi itu dulu Bu Efektifnya Nur. tinggi. Heeh, jadi Bu Nur itu sebetulnya sekarang berada di tempat di mana orang-orang itu sebetulnya mau mendengarkan, mau mengikuti, saran-saran kita. Mereka berada dalam lembar baru. Lembar baru misalnya waktu mereka baru melahirkan anaknya. Dia kan lihat harapan baru nih, anak saya, oh supaya jadi anaknya pintar bagaimana, kan harapannya semua ada itu ya, ngelihatnya ke depan. Mhm. Atau Mhm. ketika mereka baru sembuh itu, lagi proses menyembuhkan diri gitu ya, mereka juga ngelihatnya ke depan tuh. Jadi sebenarnya Bu Nur punya ini apa, ruang yang lebih tepat sebetulnya ya. Besar, Kalau 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 lebih di besar. masyarakat heeh, kalau di masyarakat umum kan kita jangankan menarik perhatian gitu, apa jangan mengubah sikap perilaku, yang awal kita lakukan adalah menarik perhatian dulu tuh, menarik Perhatian, minat gitu. iya. Iya, Nah, agak lebih sulit ya Kak Risang kalau di masyarakat luas. iya tantangannya lebih besar. Jadi Bu Nur sekarang sebenarnya kesempatannya lebih besar, itu satu ya. Yang kedua, menghadapi komplain, nanti ada sesinya ya kita akan bahas tuh, masuk dalam kategori menghadapi orang yang emosional misalnya, ya. Dalam sikap kita, itu yang paling penting adalah ketika orang ngomong, itu harus dianggap jauh lebih baik ketimbang dia diam saja. Jadi kalau orang komplain pun, anggap itu, "Wah, ini orang ngomong nih, ini jauh lebih baik daripada diam saja," ya. Nah yang kedua, Mhm. tergantung nih emosi orang kayak gimana. Kalau emosinya tinggi, kita harus buat jeda hening. Jeda hening itu, yang nggak usah ngomong, kita ajak kemana gitu, supaya cengkraman setannya lebih longgar gitu ya. Terus yang kedua, Iya, kita venting. Jadi heeh. Bu Nur kalau orang komplain, jangan pernah defensif, membela diri, "Wah salah itu, yang bener gini." Jangan. Itu namanya menyiram api dengan bensin. Kalau nyiram api dengan bensin, ya nanti nggak akan Mmm. selesai-selesai. Dia ngomong kita siram dengan bensin, sejam pun nggak akan selesai. Jadi yang kita lakukan adalah venting. Venting, ventilasi, mengeluarkan cerita dia, emosi dia, pikiran dia, supaya tuntas. Jadi nggak usah bela diri, nggak usah meluruskan, nggak usah membantah apalagi ya. Bantu dia bercerita, "Oh jadi gimana Pak, yang Bapak alami bagaimana? Oh gini gini gini, terus Bapak gimana?" Kita tanya-tanya aja. Teknik mendengarkan Mhm. yang dasar juga cukup. Nanti biar dia cerita Mhm. habis, yang berikutnya baru kita berempatik. Berempatik itu untuk menunjukkan bahwa perasaan kita juga cukup peka untuk melihat kondisi dia. Jadi kalau kita berada dalam posisi dia itu gimana, samalah kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya anaknya nangis, teriak-teriak, dan dia jadi marah, ya bilang aja bahwa, "Bu, kalau anak saya mengalami seperti itu juga saya bisa marah seperti Bapak, Pak, sama." Ya supaya sama gitu ya. Nah, yang terakhir baru pilihannya adalah kita klarifikasi atau kita minta maaf. Kalau kita yang salah ya kita minta maaf, baru kemudian kita coba cari Mhm. solusinya. Tapi kalau dia yang salah, ya kita minta izin untuk klarifikasi, ya. Bisa dimulai dengan minta izin juga gitu, "Bu, boleh nggak saya, izin Bu sampaikan, apa namanya, dari sudut pandang kami," gitu. Terus orang itu bilang, "Iya silakan, saya pengen dengar," misalnya. Nah, saat itu kita sampaikan klarifikasi kita. Biasanya orang akan jauh lebih menerima, ya, gitu, Bu Nur. Mhm. Tapi mungkin nanti kita waktu bicara tentang, prinsip-prinsip KAP ya, yang lebih detail kita mungkin bisa bahas itu. Atau waktu kita bahas tools-tools ya, kita coba, bahas lebih detail ya. Terima kasih Bu Nur ya. Yo, terima kasih Pak Risang. Teknik-teknik KAP juga selama ini sudah saya praktikkan juga sih di rumah sakit dan, banyak juga keberhasilannya Pak Risang. Jadi karena orientasi KAP dulu di Promkes dan di rumah sakit berbeda, jadi saya mohon inilah petunjuk nih, tips atau gimana nanti ke depannya Pak Risang. Oke baik, nanti kita ngobrol Bu, sama-sama. Ini Bu Cut Diah dari Aceh Jaya juga sudah kasih sedikit masukan kalau rumah sakit itu Promkes kan perannya iya PKRS ya, jadi Iya. Promkesnya Oh, di rumah sakit ya, Kak Cut Kak Cut Dia dari apa itu Kak Cut Aceh Dia, teman Jaya. saya itu Pak Risang, Aceh Oh iya? Jaya. Oh Iya, temen toh. teman. Apa kabar Kak Cut? Heeh.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang kita bisa bahas ya untuk sesi pertama ini. Nanti kita bisa berlanjut, saya akan bisa share-share juga tools-tools yang tadi saya sebutkan ya, kayak menghadapi orang emosional seperti apa. Kebetulan kami punya tools-tools yang sudah kita siapkan juga. Nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari, siapa tahu Bapak Ibu punya ide lain untuk mengembangkannya, silahkan. Nah, untuk pertemuan pertama, saya lihat waktunya udah jam 3.10, kita usahakan agar bisa selesai 1 jam saja, dari jam 2 sampai jam 3 ya, supaya lebih pendek. Biasanya kalau lebih pendek nanti kita bisa lebih semangat datang, ke pertemuan berikutnya. Kalau kelamaan nanti takutnya bosen. Gitu Bu Ami ya? Iya Pak Risa. Makasih sayangnya 40 HPJ dadah. Kalau gitu Bu Ami silakan Bu Ami tutup ya. Kan tadi saya Mbak Kiki membuka, Bu Ami menutup, silakan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 3, saatnya itu berarti akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Namun Bapak dan Ibu, kami masih mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu semua di kegiatan Forum Pelatih KAP di pertemuan berikutnya. Jadi nanti akan di-share kembali. Dan mohon izin melaporkan Pak Risang, Bapak dan Ibu terima kasih yang hari ini sudah bergabung 59 orang sampai sore hari ini. Dari sekitar kurang lebih 150 peserta yang mendaftar Pak Risang ya, hanya 84 orang yang memenuhi kriteria dan itu langsung diseleksi sendiri oleh Pak Risang. Jadi Bapak dan Ibu silahkan ke depannya nanti kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Demikian acara hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu kembali di forum pelatih KAP berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Dan kami dari tim panitia jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya, sehat-sehat selalu. Mohon pamit. Sama-sama Pak Ca. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Semuanya. Selamat siang. Dokter Basra. Siap. Dokter Basra masih ada di ruang Zoom. Dok. Iya, ada dari tadi Bu Rofia. Dokter. Dokter, apa ada rekaman hari ini? Ada saya rekam, nanti saya kirim ya ke WA. Iya. Boleh di-share Pak Risang ya? Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ini tadi ada Bu Haryati saya lihat. Ya, nggih. Karena banyak yang tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini dan minta rekamannya. Di-share di grup kalau bisa, Ibu. Oh iya, Pak Risang sudah undur diri atau belum, nggih? Tadi rencananya mau ditawarkan, apakah Bapak dan Ibu berkenan jika dibuatkan grup agar kita bisa lebih berkoordinasi seperti itu. Boleh, Bu. Enggak apa-apa, nggih. Ya, boleh. Iya, mungkin tadi Pak Risang sudah terlanjur undur diri mungkin. Boleh Belum Bu, disampaikan. dibuatkan grup biar sharingnya lebih ini ya, lebih efektif. Bisa tanya-tanya juga, nggih. Langsung Ada ke nomornya Pak di Risang. Yang Bu sudah Rofia ya. masuk grup, Nggih. Materinya Bu, jangan lupa Bu. yang Nggih. itu kan sudah ada ya. Nggih. Nanti Dokter Basra bantu-bantu juga, nggih. Boleh Bu. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Terima kasih Mbak Ami.